Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bunda, Jeje nggak nakal. Tadi Jeje nggak sengaja, Bunda. Jeje langsung menghampiri Bunda Ella karena takut. Jeje minta maaf ya, Bunda. Kamu itu harus minta maafnya sama aku, karena kamar aku yang jadi korban. Seru Clay begitu kesal. Clay, maafin Jeje ya sayang, biar Onti yang bersihkan. Maaf ya, ujar Jasmine tak enak hati. Clay, nggak boleh bicara seperti itu. Jeje nggak sengaja kok. Iya kan sayang? Bunda Ella langsung menatap ke arah Jeje yang nampak sangat merasa tak enak hati. Tadi Kay malah Bunda. Jeje takut. Jadinya Jeje lepas. Lirih Jeje menundukkan kepalanya. Sudahlah, tidak apa. Lain kali tidak boleh diulangi ya. Kan Jeje sudah besar, kata Bunda Ella tersenyum dan membelai rambut Jeje yang begitu panjang. Sejak bayi, rambut Jessica belum pernah dipotong atau botak seperti bayi pada umumnya. Sehingga kini umurnya yang kurang dari 4 tahun, rambut gadis itu sudah sampai di pinggang dan hampir menyentuh pinggul. Jas, kamu urus saja Jejenya, biar aku yang menangani Clay, imbuh Bunda Ella. Sekali lagi, maaf El, aku nggak nyangka kalau Jeje bisa begini. Dia masih belum pandai mengontrol dirinya sendiri, kata Jasmine menjelaskan. Dia kan memang tak pandai, celetuk Clay yang masih kesal. Sudah besar, masih saja ngompol, di kamar orang lagi, nggak sopan. Clay, Bunda Ella langsung menatap tajam pada Clay serta menggelengkan kepalanya. Namun Clay yang memang sedang kesal dengan Jessica, ditambah Jessica membuat ulah dengan mengotori kamarnya, membuatnya semakin membenci gadis itu. Pokoknya dia nggak boleh kesini lagi, Clay nggak suka, kata Clay dengan marah. Lalu ia memilih keluar dari kamarnya dan membanting pintu kamar itu dengan lumayan keras. Brak! Astaga, kaget Ella dan Jasmine bersamaan. Ayo kita pulang saja sayang, ajak Jasmine pada Jeje. Loh, kok pulang? Iya El, aku lupa tidak membawa baju ganti untuk Jeje. Kamu tahu aku itu ceroboh dan tadi buru-buru, jadi aku lupa segalanya. Dan juga ini Jeje kalau di rumah udah nggak pernah ngompol, hanya sesekali saat malam saja. Tapi kenapa dia malah ngompol di sini? Rengek Jasmine ikut kesal. Biarkan saja, tak apa. Dan untuk Jeje, kamu mandikan dia dulu, biar aku ambilkan baju milik Clay. Tapi El, nanti Clay akan tambah marah. Enggak Mama, Kay enggak malah, cuma kesel aja kok. Enggak apa-apa Bunda, Jeje pakai punya Kay saja ya, sahut Jessica menatap Bunda Ella dengan tatapan mata berbinar. Sayang, Jasmine langsung menatap tajam pada putrinya. Ia tak menyangka mengapa sikap Jessica bisa sama sepertinya, yang tidak tahu malu dan pantang menyerah, tidak pernah merasa bersalah dan selalu pantang bila ditolak. Haha, nggak apa-apa Jas. Ya udah sayang, Bunda akan ambilkan celana milik Clay. Tapi kamu sekarang ke kamar mandi dulu sama Mama ya. Jeje langsung menganggukkan kepalanya. Ia sangat antusias. Lalu menarik tangan Mama Jasmine untuk segera masuk ke dalam kamar mandi di dalam kamar Clay. Awalnya Jasmine menolak. Ia ingin pergi ke kamarnya yang dulu saja, namun Jessica tak mau. Ia hanya ingin membersihkan diri di sana. Jasmine tak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa berdoa semoga Clay tidak buru-buru kembali ke kamar dan memergoki kamar mandinya dipakai oleh Jessica. Karena bila sampai itu terjadi, akan dipastikan gunung berapi itu akan semakin meledak. Clay, panggil Jeje terus berteriak memanggil Clay, namun sang empunya tampak acuh dan tidak peduli sama sekali. Ia terus melangkahkan kakinya acuh dengan tangan yang ia masukkan ke dalam saku celananya. Clay, tungguin Jeje, Bruk. Clay menghentikan langkahnya saat mendengar suara seseorang terjatuh. Yah, dialah Jeje, si gadis manja, ceroboh, dan pengganggu. Sejak awal masuk sekolah,
JJ selalu mau bersamanya. Sudah cukup bagi Clay selalu dirusuhi selama 6 tahun di sekolah dasar dan kini memasuki SMP. Ia begitu ingin bersekolah di luar negeri agar JJ tidak lagi mengganggunya. Dan disinilah ia saat ini, bandara internasional. Sejak kecil memang dirinya sudah terbiasa hidup mandiri dan kepintarannya tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, Stephen tidak ragu untuk memberikan izin pada Clay untuk keluar negeri. Walaupun pasti akan selalu dipantau dan Steve juga sudah menempatkan beberapa pengawal dan penjaga yang akan memantau Clay di sana. Alasan utama Steve bukan hanya itu. Ia mengizinkan Clay pergi karena selain membiarkan Clay mandiri, namun juga agar dirinya tidak ada lagi saingan bila bersama Ella. Tentu saja, semakin tua ia semakin posesif terhadap istrinya. Dasar ceroboh, pengganggu, manja, celetuk Clay yang sudah berdiri di hadapan JJ, membuat gadis cantik nan mungil itu langsung tersenyum sumringah saat mendongakkan kepalanya. Kaki Clay itu panjang kayak jerapah, JJ nggak bisa ngejarnya, ucap JJ sambil melantunkan bibirnya. Lalu gadis itu langsung merentangkan kedua tangannya menatap Clay seolah meminta bantuan. Clay hanya menghela nafasnya dengan berat, lalu ia pun meraih tangan JJ dan membawanya berdiri. Lain kali pakai tongkat biar nggak jatuh, cetus Clay memutar bola matanya dengan malas. Emangnya JJ nenek-nenek harus pakai tongkat, sungut gadis itu dengan kesal. Walaupun Clay begitu kasar dan acuh padanya, namun tak membuatnya menyerah untuk mendapatkan hati Clay. Ya, Jessica menyukai Clay, bahkan saat ia masih sangat kecil. Entah pelajaran dari mana yang ia dapat, entah perasaan itu hanya rasa kagum, suka, atau cinta. Untuk ukuran anak seusianya, namun JJ selalu merasa nyaman dan senang bila bersama dengan Clay, walau perasaannya berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Clay. Clay, saat liburan sekolah, kamu pulang kan? Tanya Clay yang sudah berdiri dan kembali mengikuti langkah kaki Clay. Entah, jawab Clay acuh. Ih, Clay, jalannya jangan cepat-cepat, JJ jatuh lagi nih. Seru JJ mengancam, lagi-lagi membuat Clay menghela nafasnya dengan kasar. Kini Clay mulai memelankan langkah kakinya, keduanya mengobrol panjang lebar untuk terakhir kalinya. Maaf ralat, bukan keduanya, tapi hanya JJ yang terus mengoceh, sementara Clay hanya diam, dan diam-diam ia mengambil earphone di tas dan memasangnya tanpa diketahui oleh JJ. Kenapa kalian lama sekali? Tanya Bunda Ella saat melihat Clay dan JJ baru tiba. Maaf bun, tadi ada kecoa jatuh, jawab Clay, lalu ia segera mendekati Bunda dan memeluknya. JJ bukan kecoa, seru JJ tak terima. Bodoh, cetus Clay. Lalu ia kembali memeluk bundanya, bermanja-manja untuk terakhir kalinya karena sebentar lagi ia akan pergi untuk waktu yang lumayan lama. Clay, kau sudah besar, ini tempat umum, lepaskan bundamu, kata Steve hendak menarik Clay agar melepaskan bundanya. Astaga, ayah apaan sih? Clay udah mau pergi. Setelah itu, ayah bebas mau ngapain sama bunda, sungut Clay dengan kesal. Astaga, bahkan saat anak kamu mau pergi pun kamu masih over. Astaga Steve, geram Bunda Ella menatap suaminya. Aku bukan over, aku hanya memberikannya peringatan, dia sudah besar. Apa tidak malu bermanja seperti itu pada ibunya? Dan juga dia itu laki-laki. Jelas Steve tak mau disalahkan. Ella dan Clay hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Steve sama sekali tidak berubah. Ia masih selalu sama, sejak dulu selalu memperebutkan Ella dengan Clay. Ayah Steve so sweet ya. Nanti Clay kalau sudah menikah sama JJ juga seperti itu ya.
Celetuk JJ yang menatap ayah Steve dengan kagum, lalu matanya menatap Clay yang juga menatapnya, membuat senyumnya semakin merekah menghiasi wajahnya. 5 tahun berlalu dengan begitu cepat. Kini Clay memilih kembali ke Indonesia saat mendapatkan kabar bahwa bundanya baru saja melahirkan. Terkejut tentu saja. Di umurnya yang belasan tahun, dirinya baru memiliki seorang adik. Benar-benar luar biasa, bukan? Dan disinilah ia di dalam kamar ruang perawatan sang bunda, di mana bundanya bersama dengan sang ayah sedang menimang-nimang seorang bayi perempuan. "Ayah kira kamu tidak akan pulang," kata Stephen menatap putra sulungnya. "Kalau Clay nggak pulang, ayah akan memblokir kartu Clay. Percuma," decaknya malas. Memang benar, dirinya sudah diancam oleh ayahnya. Karena sejak kepergiannya 5 tahun yang lalu, Clay sama sekali belum pernah pulang ke Indonesia. Selalu saja Bunda Ella dan Ayah Steve yang mengunjungi ke sana. Alasannya simpel, karena Clay tidak mau bertemu dengan Jessica, dan sekarang dirinya mau pulang karena mendengar kabar bahwa Jessica juga sudah menetap di luar Vietnam bersama orang tuanya untuk mengurus anak perusahaan ayah Steve di sana. "Sayang, kamu tidak mau melihat adik kamu, tanya Bunda Ella dengan lembut. Clay menghela nafas sedikit berat, lalu ia menghampiri sang bunda dan adik barunya. Bayi mungil dengan bulu mata yang begitu lentik dan rambut yang lumayan lebat, pipi yang begitu cabi, dan bibir berwarna pink membuat bayi mungil itu terlihat sangat menggemaskan. Sekilas Clay kembali teringat saat Jessica bayi. Ia juga sangat lucu dan menggemaskan. Namun saat sudah besar, ternyata sikap gadis itu berubah menjadi sangat menyebalkan. Dan itulah yang membuat Clay sedikit takut kepada adiknya nanti. "Bun, apakah dia nanti juga akan seperti JJ?" tanya Clay tiba-tiba sambil menatap wajah bayi mungil di depannya. "Astaga sayang, kamu sudah sebesar ini, kenapa masih mengingat Jessica?" tanya Bunda Ella yang menggelengkan kepala. "Bukan begitu Bunda, Clay nggak mau kalau apapun itu dia adik kamu harus menyayangi dia, mengerti Clay?" kata ayah Steve dengan tegas. "Ayah sudah mau berbagi bunda rupanya," sindir Clay tanpa menatap ayahnya. "Welcome my sister, selamat datang di keluarga Artajaya. Semoga kamu kuat dan tak mengalami nasib seperti kakakmu yang tampan ini," gumam Clay berbisik di telinga adik bayinya. "Kamu semakin besar, semakin menyebalkan," decak Steve kepada anak sulungnya. "Tidak juga, Clay semakin besar, semakin tampan dan menawan," bantah Clay tak mau kalah. "Astaga, kenapa kalian harus selalu bertengkar seperti ini sih? Ya Tuhan," keluh Bunda Ella menghela nafasnya kasar. "Oh iya, Bunda, siapa nama adik bayinya?" tanya Clay mengalihkan pembicaraan. "Apa kamu punya usul, tanya Bunda Ella tersenyum pada putranya. "Claudia," jawab Clay dengan cepat dan tersenyum seolah mendapatkan jackpot. "Claudia Artajaya, nama yang indah," kata Bunda Ella langsung menyetujuinya. "Kenapa tidak ada yang bertanya pada ayah, tanya Steve seolah tak terima. "Memangnya ayah punya usul nama lain?" tanya Clay balik. "Nggak ada," jawab Steve polos, membuat Clay dan juga Ella langsung menatapnya horor. Berikutnya ruangan itu dipenuhi oleh debatan-debatan kecil antara Clay dan juga Steve. Memang benar, sejak dulu hubungan ayah dan anak itu kurang baik. Namun meski begitu, keduanya saling menyayangi. Hanya saja dengan cara yang berbeda dari yang lain. Untuk orang awam yang melihat perdebatan mereka, maka akan mengira bahwa hubungan mereka tidak harmonis. Namun untuk yang sudah biasa melihatnya, maka akan merasa senang, dan bahkan bila mereka tidak berdebat, berarti hubungan keduanya sedang tidak baik-baik saja. Tamat.